Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana digital marketing bisa mengubah hidup Anda. Bagi Anda yang sekarang mungkin kondisinya bingung cara dapetin duit dan juga bingung lunasin utang, tapi lewat digital marketing Anda bisa jagoan walaupun awalnya sebagai seorang newbie. Tonton sampai selesai. Oke, jadi teman-teman semua, banyak orang yang nggak tahu bahwa saya itu bergerak dalam dunia digital marketing sejak tahun 2012. Tepatnya adalah pada saat dulu saya bangkrut, ya. Digital marketing menyelamatkan hidup saya. Kenapa? Karena waktu itu saya berteman ketemu dengan kawan gitu ya. Saya nanya gitu ya, apa sih yang bisa saya lakukan sekiranya untuk bisa mendapatkan omset miliaran rupiah tiap bulan? Bahkan pertanyaan waktu itu nggak cuma sekedar omset, tapi juga profit dan juga income. Waktu itu kawan saya bilang bahwa lu harus kuasain digital marketing. Seketika waktu itu karena saya mendengar kuasain digital marketing, apa itu digital marketing, saya nggak kebayang, ya. Sampai akhirnya saya nanya apa aja yang harus saya pelajari dalam dunia digital marketing. Lalu dia sebutlah berbagai macam keilmuan, ya. Ada yang namanya konten, copywriting, ads, terus juga funnel, automation, email marketing, list building, dan segala macamnya itu. Singkat cerita saya listing ada 30 keilmuan dan itu bikin saya mumet. Tapi saya bismillah ya, dengan keseriusan saya doa sama Allah, ya Allah semoga apa yang saya tuliskan dalam buku ini bisa memberikan kemudahan ya. Semoga Engkau memberikan saya kemudahan dalam mempelajarinya. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari keilmuan tersebut saya bisa menguasainya. Dan sekarang saya bisa bagikan kepada Anda. Jadi gini, sebelum masuk ke topiknya, ada beberapa mitos yang ada dalam dunia digital marketing yang seringkali mungkin Anda dengar, Anda lihat, Anda percayai. Yang itu saya rasa bahwa itu harus terbantahkan, harus ditampik gitu ya. Apa aja itu? Satu, mitos yang seringkali muncul adalah bahwa digital marketing itu cuma sekedar posting doang. Teman-teman harus paham dulu bahwa digital marketing dengan jualan online itu dua hal yang berbeda. Jualan dan digital marketing itu jelas jualan dan marketing saja itu aktivitas yang sangat berbeda. Maka kalau ada orang yang bilang bahwa digital marketing itu cuma posting doang, itu bullshit. Karena nyatanya tidak demikian. Maka adalah sebuah kekeliruan ketika menganggap bahwa digital marketing hanya sekedar posting aja. Itu yang pertama. Mitos yang kedua adalah yang sering kali muncul bahwa digital marketing itu cuma sekedar jualan doang. Tidak memikirkan funnel di belakangnya, back end-nya, campaign-nya, termasuk juga optimasinya. Tidak. Jadi digital marketing bukan cuma sekedar jualan doang. Jadi Anda harus memikirkan banyak hal, bahkan di titik produknya itu sendiri mau dibikin. Kira-kira value-nya apa, positioning-nya gimana, marketnya ada ngumpul di mana, bagaimana offering-nya dan segala macam. Pokoknya nggak cuma sekedar posting dan jualan doang. Yang kedua. Yang ketiga adalah digital marketing itu bukan cuma bicara masalah SEO ataupun katakanlah Facebook Ads ataupun Google Ads doang. Jadi digital marketing lebih luas daripada itu. Nah, pertanyaan muncul, apa sih sebenarnya digital marketing itu gitu ya? Kalau misalkan kita lihat beberapa referensi yang ada di internet gitu ya, kita melihat bahwa digital marketing adalah kegiatan pemasaran ataupun promosi sebuah brand ataupun produk yang menggunakan media internet ataupun digital. Itu pula yang ada di dalam definisi Wikipedia. Jadi gampangnya adalah ada mempromosikan produk gitu ya lewat media, baik itu internet maupun media digital seperti misalkan radio, handphone, televisi, itu sudah dianggap sebagai digital marketing. Pertanyaan muncul gini, Kang, saya jualannya produk-produk mahal, misalkan mobil ataupun rumah, bisa gak pakai digital marketing? Nyatanya jawabannya adalah bisa. Saya pernah menjual rumah 100 unit lebih dalam satu hari dengan menggunakan digital marketing. Lah kok bisa, Kang? Karena kita disusun funnelnya. Sekali lagi, digital marketing nggak cuma sekedar bicara masalah Facebook, tapi funnelnya pun kita pikirkan. Apa itu funnel? Funnel adalah sebuah strategi untuk menggiring orang dari satu titik ke titik yang lain. Ya, bagaimana awalnya orang tidak tahu menjadi tahu, tahu jadi suka jadi tertarik jadi minat jadi yakin jadi beli gitu. Itu semua dipikirin di digital marketing. Makanya nggak cuma sekedar bicara masalah posting, konten ataupun apalagi cuma sekedar kayak posting doang gitu, itu nggak mungkin gitu ya. Nah, itu ya, jadi sekali lagi kita sepakati dulu bahwa digital marketing itu adalah pemasaran sebuah produk, baik produknya jasa ataupun katakanlah barang ya, lewat internet ataupun media digital lain seperti televisi, radio ataupun apapun ya, yang bertujuan untuk mempromosikan produk itu sendiri gitu ya. Nah, ini poinnya ya. Jadi gini, pertanyaan muncul sekarang adalah kenapa sih kan kita harus pakai digital marketing? Kalau kita ngelihat bahwa ada beberapa orang yang ada di dalam top list billionaire di dunia, salah satu yang konsisten masuk 10 besar adalah Bill Gates. Bill Gates pernah bilang bahwa if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Terjemahan Tarsannya adalah kalau bisnis lu gak ada di internet, saya bangkrut gitu dah ya. Itu orang kaya di dunia yang ngomong. Lah kita ini orang kaya belum ya, bukan gitu kan. Sok-sokan gak pakai internet, gak pakai digital, mampus sudah ya. Nah, maka mulai sekarang yuk kita terjun ke dunia digital. Ada beberapa case di Indonesia ataupun luar negeri
yang dulunya mereka itu brandnya eksis, sekarang hilang tanpa jejak ya. Ya adalah jejaknya, cuman ya udah gak ada gitu. Contohnya apa gini? Dulu saya adalah pengguna handphone merek Nokia. Apakah Anda juga termasuk di dalamnya? Nah sekarang Nokia kemana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Hilang. Kenapa? Karena gak beradaptasi dengan zaman. Bahkan CEO-nya pernah bilang bahwa kita tidak melakukan kesalahan gitu kan. Yes, kesalahannya adalah tidak adaptasi dengan zaman gitu kan. Nah itu yang pertama. Kalau dulu Anda pernah pakai handphone namanya BlackBerry, saya masih ingat ya. Pen tuker-tukeran pin itu loh. Sampai saya bikin bukunya judulnya tembus 100 juta modal BlackBerry. Sampai jadi buku. Sekarang BlackBerry bagaimana kabar? Tapi ngelengit, gak ada gitu kan. Ada beberapa karya Juvenet brand tapi yang gak berhasil ya. Dulu kita pakai Kodak untuk foto. Cetrek. Sekarang ini kamera-kamera di BSM mereknya Sony, terus juga apalagi nih Canon, mana Kodak ya. Dan juga ini jarang ya, udah ngilang gitu kan. Artinya apa? Yang dulu eksis aja setara kayak Kodak, BlackBerry, Nokia yang pernah gede itu bisa hilang ketika tidak beradaptasi dengan zaman. Lah apalagi kita bisnis belum jelas, omset belum miliaran ya. Belum terkenal juga, sosokan gak main dunia digital marketing. Wah ambiar sudah. Jadi sekali lagi please, mulai sekarang terjun ke dunia digital atas dasar itu. Kenapa sih secara rasionalnya kita harus terjun di dunia dalam digital marketing kan? Satu, pastinya lebih murah. Kenapa saya katakan lebih murah? Bayangkan teman-teman, hanya dengan budget Rp50.000 saja, Anda bisa mendapatkan leads yang jumlahnya sangat banyak sekali. Dengan ROAS berkali-kali lipat. Ya. Bahkan kalau produk Anda mahal apalagi. Contoh saya punya produk namanya adalah Mando Rumah. Konstruksi gitu kan. Sekali deal ya angkanya ratusan juta. Tapi leads-nya itu cuma bayar berapa doang. Nggak seberapa. Kita punya produk umroh gitu kan. Sekali deal angkanya puluhan juta. Tapi leads-nya sebenarnya cuma di angka berapa belas ribu doang. CAC-nya, cost of acquisition-nya cuma mungkin di angka berapa ratus ribu. Berapa ratus ribu keluar dapat berapa puluh juta. Kan worth it. Jadi murah banget. Itu nomor satu. Kenapa pakai digital marketing? Juga terukur. Sebagaimana yang juga sering kita dengar bahwa hanya sesuatu yang kita ukur yang bisa kita tingkatkan. Ya. Nah ini menarik karena digital marketing semua ada dashboardnya di internet. Berapa ROAS-nya, berapa CAC-nya, berapa CPL-nya, semua udah keukur. Nah kalau kita sekarang sebar brosur, kita gak kebayang kan tadi nyebar brosur ke berapa orang ya? Dari yang tersebar berapa yang baca ya? Yang baca berapa yang call to action ya? Bingung ukurnya. Digital marketing semuanya terukur. Gak cuma sekedar terukur, juga tertarget. Kita pengen bidik orang-orang yang sekarang lagi jalan-jalan di Malang misalnya, atau di Surabaya. Tapi bukan orang Surabaya, itu bisa. Kita pengen bidik orang usia emak-emak usianya di atas 40 tahun gitu kan. Itu bisa. Sangat-sangat tertarget. Dan pastinya adalah jangkauannya sangat-sangat luas. Artinya kalau Anda sekarang tinggal di kota mana, jangan cuma sekedar jualan hanya ke kota itu saja. Sayang kalau pakai digital marketing cuma gitu doang. Tapi sebarkan ke sebanyak mungkin kota. Itu alasan rasionalnya. Ya, jadi sekali lagi kita perlu adaptasi supaya kita nggak mati. Pengalaman saya pribadi sekali lagi, berbagai macam bisnis, produk menggunakan digital marketing itu sangat terbantu banget. Bahkan dalam kepala saya sekarang frameworknya, ketika setiap kali bikin bisnis, pasti biasanya langsung terset bahwa marketing digitalnya mau kayak apa. Ya, funnelnya gimana, niche-nya seperti apa, kontennya, copywriting-nya, dan segala macamnya itu. Ya, tapi sekali lagi, itu teknikalnya, itu strateginya. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang harus kita siapkan kalau kita pengen serius banget terjun dalam dunia digital marketing? Setidaknya ada 3 hal yang harus Anda siapkan. Yang pertama adalah mindset. Kenapa saya katakan mindset? Karena sekali lagi saya sering ulang bahwa ubah mindsetnya, berubah omsetnya. Mindset seperti apa yang harus kita set dalam kepala kita? Mindset yang kita set adalah growth mindset. Sebagaimana yang mungkin teman-teman tahu, growth mindset ini artinya adalah kita harus senang dengan tantangan. Karena demikianlah hasil penelitian dari Carol Dweck bahwa orang-orang yang punya growth mindset itu dia senang dengan tantangan-tantangan yang ada. Up to date yang ada nih apa kira-kiranya kita kejar. Yang kedua, kita harus nerima yang namanya kritikan. Dikritik orang produk jelek, kontennya jelek apa, terima saja. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus bisa mengatasi segala obstacle yang ada. Aduh Kang, saya mau gaptek, Kang, saya mau bingung. Kagak ada gaptek. Yang ada kurang tekun aja dalam belajar. Bukan susah, cuman challenging aja gitu kan. Bukan bingung, cuman menarik aja. Itu obstacle-nya harus teratasi gitu kan. Yang keempat, mereka harus punya effort lebih untuk mendapatkan sesuatu, kerja keras gila-gilaan, nggak cuma sekedar duduk diam doang gitu kan, bullshit. Ngomong duduk diam doang duit datang, nggak diam itu ya. Dan yang terakhir adalah dia harus belajar dari yang lebih sukses. Positive thinking-nya saya kepada Anda adalah Anda nonton video ini, Anda berazam atau berniat untuk
belajar lebih baik dari kedepannya. Semoga siapapun ada yang nonton, semoga bisnisnya terus tumbuh, jualannya makin laris. Itu growth mindset. Nah, apa yang lagi yang harus diperhatikan dalam growth mindset ini teman-teman semua agar nanti mindset Anda bisa berubah? Saran saya nomor satu adalah Anda harus benar-benar hati-hati dalam memilih guru. Semua guru silakan Anda dengar, tapi tidak semua omongan ataupun petuah mereka Anda bisa jalankan. Kenapa? Karena seringkali gitu ya, apa yang dikatakan sama guru kita, orang yang kita anggap sebagai mentor ataupun guru, itu mati, nah bahasa Indonesia mati. Seringkali kayak jelek gitu kan. Nah, tugas Anda adalah memfilter. Kalau Anda boleh memilih dalam tahun ini, siapakah 1, 2, atau 3 guru yang ingin Anda jadikan sebagai rujukan? Kebanyakan juga jadi gak bagus. Kenapa saya katakan gak bagus? Ketika misalkan saya sekarang dianggap sebagai guru Anda, saya ngomong bahwa personal branding itu penting. Ada guru yang lain bilang bahwa personal branding gak penting. Kalau Anda dengerin yang mana? Berantem nanti Anda. Ya. Atau orang bilang bahwa yang penting itu kita, yang penting mah ads gitu kan. Yang satu lagi organik, berantem tuh. Ya, karena gak ada kesamaan. Maka saran saya, gak usah banyak-banyak gurunya, cukup 1, 2, atau 3 saja. Dalam dunia digital marketing, saya anggap si ini sebagai guru. Dalam dunia parenting, ini guru saya. Dalam dunia fikih muamalah, ini guru saya. Gituin aja, dibikin per tema gitu. Itu nomor 1. Jadi hati-hati dalam memilih guru, tetapkan hanya 1, 2, atau 3 saja. Yang kedua adalah, yang harus Anda perhatikan adalah bacaan Anda, tontonan Anda, dan lingkungan Anda. Kenapa demikian? Karena apa yang Anda baca, apa yang Anda tonton, gitu ya, apa yang Anda dengar, dan apa yang menjadi lingkungan Anda itu akan membentuk mindset Anda secara tidak sadar. Maka please, bacaan-bacaan sekarang harus mulai difilter. Tidak semua kolom komentar Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube harus Anda baca. Saya termasuk orang yang membatasi baca kolom komen. Karena apa? Kalau kolom komen itu kita baca, ada orang nyinyir kita, nyibir kita. Hanya gara-gara satu makhluk itu, nasib dan mood kita dalam seharian jadi jelek. Mampus kita, benar nggak? Sudah Anda posting, tinggalin. Anda beraktivitas bisnis lainnya. Termasuk juga apa yang Anda dengar. Mungkin Anda dengerin podcast, mungkin Anda sekarang dengerin sesuatu yang memang Anda menumbuhkan Anda, silakan. Kalau positif, kalau jelek, tinggalin. Termasuk lingkungan. Coba mulai sekarang listing lagi siapa teman Anda sekarang. Dalam kesebulan, Anda sering ketemu orang sama siapa. Kemungkinan besar itulah yang akan membentuk nasib Anda nantinya. Itu akan menjadi mindset Anda ke depan. Ya. Itu yang kedua. Di bacaan, tontonan, dan juga lingkungan. Yang ketiga adalah repetisikan. Jadi repetisi adalah pengulangan. Artinya Anda nggak bisa cuma sekedar nonton video saya satu kali doang langsung paham gitu ya. Anda mungkin butuh ngulang berkali-kali. Video saya di YouTube ini ada banyak banget, ratusan video. Tonton silakan gratis. Kang, saya mah nggak suka yang gratis. Yowes, datang silakan ke kelas-kelas saya. Saya punya program juga mentoring jarak jauh namanya Jual Laris. Join dalam program Jual Laris itu. Selama 3 bulan kita bina. Kang, saya mah gak ada budget. Yowes, tonton video gratis ini terus-terusan. Direpetisikan. Bisa dipahami? Nah, itu yang pertama, mindset. Yang kedua yang harus Anda siapkan ketika Anda newbie saat ini dan pengen jagoan digital marketing adalah skill set. Pertanyaan muncul, skill set apa saja yang harus dipelajari? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah skill traffic, mulai dari Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, dan macam-macam, ya, viral marketing, affiliate, dan segala macam. Yang kedua adalah konversi. Konversi adalah ilmu ngekonversi dari leads jadi customer, berarti ilmu konten, ilmu copywriting, ilmu teknik closing, ya. Dan yang ketiga ilmu relationship, bagaimana membangun hubungan dengan audiens ataupun customer, berarti ilmu list building, ilmu CRM, customer relationship management, ilmu apapun yang sifatnya membuat orang jadi repeat order. Bisa dipahami ya? Itu skill set yang harus Anda pelajari dan kuasai. Dan ingat juga, Anda wajib paham tentang ilmu riset. Karena digital marketing bicara masalah data, Anda perlu melihat data every day. Ya, tugas Anda nantinya bisa melihat data tersebut Anda olah, Anda jadikan sebuah keputusan ataupun kebijakan, dan pastinya nanti jadi strategi ke depannya. Sekali lagi, tugas Anda nantinya kalau Anda menjadi seorang leader di perusahaan Anda sendiri gitu ya, maka Anda harus bisa ngebina, harus bisa ngukur kinerja tim yang ada di digital marketing Anda. Misalkan advertiser itu tugasnya ngapain, metriknya, konten ngapain, ya, terus juga customer service ngapain, video ngapain, dan seterusnya. Minimal Anda gak harus dalam di dalamnya. Kalau leader yang penting Anda sifatnya tuh generalis, ya. Tapi nanti ketika Anda eksekusi ke dalam, dibantu sama tim Anda yang ada di bawah. Itu skill yang harus Anda pelajari, kuasai ketika Anda pengen masuk dunia digital marketing. Sekali lagi saya ulangi, 1 traffic, 2 conversion, 3 relationship. Dan pastinya adalah untuk menunjang itu semua Anda harus paham ilmu data dan riset, ya. Yang ketiga, yang juga tak kalah penting dalam dunia digital marketing adalah toolset. Toolset ini adalah sebuah aplikasi ataupun tools alat bantu yang bisa mendukung Anda
dalam mengeksekusi semua strategi yang sudah kita buat. Misalkan apa? Tool untuk bikin konten apa misalkan? Ya, sekarang eranya AI, sudah ada yang namanya ChatGPT. Silakan Anda riset kontennya pakai namanya ChatGPT. Saya butuh konten-konten copywriting, silahkan pakai ChatGPT. Kang, saya butuh riset hashtag, ada tuh tools untuk meriset hashtag gitu ya. Saya butuh untuk riset katakanlah YouTube nih untuk ngupload video, itunya apa? Wah, ada tuh namanya tools to body, macam-macam. Tools setiap platform itu beda-beda. Saya butuh tools untuk bisa melihat berapa penjualan yang paling ramai di Shopee, ada juga toolsnya. Prinsip tools adalah kita bayar tools untuk memudahkan tim dalam mengeksekusi. Jadi kalau ada bahasanya budget dalam sebulan berapa ratus ribu, kalau selama meningkatkan produktivitas tim ataupun kita sendiri, gak usah khawatir, silakan bayar saja. Jadi jangan sampai nanti Andanya tuh pada saat eksekusi itu, tuh kan mahal banget gitu ya. Saya misalkan ya, saya punya tools untuk ngeblas broadcast di WA, namanya WBS Pro. Itu silakan Anda pakai, bulanannya ada. Atau saya punya platform untuk bisa setting orang-orang itu nantinya bisa terbantu dalam bikin sistem affiliate sama referral, namanya Sejoli. Silakan pakai. Kang, mahal amat. Mahal itu tergantung budget kita dan tergantung hasil yang didapatkan. Kalau Anda bayar Sejoli cuma di bawah 1 juta, bahkan di bawah 500 ribu, tapi dapat omset di angka ratusan juta, ya jelas murah, bisa dipahami ya. Nah, tools itu silakan Anda cari tahu kiranya tools butuh apa saja. Ya, kalau digital marketing itu biasanya kalau kita setting bisnis tuh, oh kita butuh WUWA misalkan. Ini saya sebut bukan sponsor ya, saya sebut aja ya. Order online ya. Kita butuh nih misalkan apa, silakan dipakai. Gak ada yang mahal, yang ada adalah angkanya aja belum nyampe kan gitu ya. Sekali lagi, itu adalah 3 hal penting yang perlu Anda setting agar walaupun Anda newbie nantinya bisa jadi jagoan di digital marketing. Saya harap Anda bisa mendapatkan manfaat dari video yang saya sampaikan di sini. Kalau ada sekiranya hal-hal yang memang tidak dipahami atau pengen request materi tambahan, silahkan komen di kolom komen. Dan pastinya kalau Anda suka dengan video-video saya, jangan lupa subscribe channel video ini. Dan kalau misalkan Anda pengen edukasi ini saya sampaikan ke tim Anda, jangan lupa share YouTube channel ini, video ini ke teman-teman yang ada di bawahnya. Itu aja mungkin dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.